treknya itu benar-benar hanya batu, ada tali dan ada jalan setapak tanah dikit. Nah saya nggak lewat yang talinya, langsung saya inisiatif kan, saya kan bawa carrier tas gede, pasti kan nekan ke belakang kan, langsung saya tekan badan ke depan nempel batu. Karena rasanya kan kayak udah nyawa itu mau copot dari badan gitu. Jadi kasus yang saya hampir meninggal ini, hampir mati itu beberapa mungkin satu atau 1,5 kilo dari lokasi orang Malaysia ini jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ton, kembali lagi menjumpai kawan-kawan alur kehidupan, channel YouTube yang paling mistis, paling goib. Kita juga mengulas berbagai kisah spiritual. Dan untuk episode kali ini, di samping saya sudah ada seorang narasumber. Mungkin buat beberapa kawan alur sudah mengenal beliau karena di beberapa episode juga sudah pernah hadir di studio alur kehidupan. Sebelum saya ngenalin siapa sih narasumbernya, mengingatkan buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, pastinya sudah penasaran dengan kisah yang kali ini dibawakan oleh narasumber. Spill sedikit ya. Jadi kawan alur yang kali ini melakukan pendakian ke Gunung Rinjani dan ada beberapa kejadian mistis, bahkan di beliau itu mengalami kejadian yang sempat membuat nyawanya mau melayang lah, mau mati istilahnya. Langsung aja kita kenalan. Halo Mas Andre, Ya. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ini kedatangan Mas Andre ke studio alur kehidupan yang ketiga kalinya ya. Ketiga. Oke Mas, konon katanya hampir mati ya. Iya. Itu gimana ceritanya sih? Ini perjalanan yang paling menyeramkan kayaknya. Paling menyeramkan di hidup. Ya. Jadi sebenarnya kan saya naik ke Rinjani itu udah persiapannya itu kan sekitar 3-4 bulan sebelumnya. Berarti udah planningnya udah matang banget udah ya. matang. Jadi di beberapa hari sebelum pendakian itu saya merasa udah sesuatu yang janggal. Seperti badannya kurang ada kurang enak badan lah ibaratnya. Udah feeling Jadi, sebenarnya. udah feeling. Jadi ya karena udah ke plan tanggal ini kita berangkat, sebulan sebelumnya saya juga udah beli tiket pesawat PP, jadi ya udah kita langsung eksekusi aja buat naik. Padahal udah feeling nggak enak, cuman tetap maksa, tetap nekat. Seberani itu ya. Iya, karena semua itu kan udah di perhitungan dengan matang. Buat latihan fisik, terus kalau untuk di Rinjani ya udah nggak familiar lagi. Jadi udah benar-benar kita udah mengenal tentang Rinjani, ya udah kita langsung jalan aja. Udah yang keberapa kali kok kayaknya udah akrab banget sama Rinjani. Ini Rinjani ini udah pendakian ketiga. Oh, udah ketiga kali. Udah ketiga. Nah, yang kemarin berapa orang? Yang sebelumnya itu kami bertujuh. Sebelumnya bertujuh. Kemudian yang kedua itu berempat, terus yang terakhir ini berlima. Nah, konon nih kan kalau naik gunung tuh nggak boleh ganjil. Iya, nah itu hanya mitos atau gimana tuh Mas? Ya karena mungkin pendakiannya di luar Jawa, jadi ya mitos itu bisa kita hilangkan. Oh gitu. Jadi mitos yang naik gunung ganjil itu berlaku di wilayah Jawa. Ya. Di luar Jawa sebenarnya aman ya. Aman-aman aja sih. Saya mungkin buat kawan alur juga baru tahu ya hal-hal yang mitos-mitos itu sebenarnya nggak semuanya berlaku di luar Jawa ya. Iya. Nah terus
kejadian kemarin tuh persisnya gimana dan kondisinya seperti apa sih Mas? Ya, jadi pendakian Rinjani itu kita lakukan selama 4 hari 3 malam. Jadi saya itu berangkat mulai start itu di hari Minggu. Di hari Minggu turun kita di hari Rabu. Gitu. Jadi di hari pertama itu kan di malam minggunya itu kita udah sampai Sembalun, nginap dulu di base camp, baru besok paginya kita proses registrasi simaksi, kemudian sekitar jam 8 kita baru berangkat untuk pendakian. 8 Jam 8 pagi. 8 pagi. Ya. Nah, saat naik tuh gimana tuh perjalanan sampai atas? Kalau untuk perjalanan sampai atas sih masih happy aja ya, karena kan fisik masih bagus. Jadi Masih seger juga ya. Masih seger. Jadi untuk benar-benar fight, benar-benar menguras energi itu pas kita summit. Summit sampai puncak. Nah, kebetulan untuk kita summit itu kan kita start itu kan jam 1 malam. Jadi benar-benar energi itu dikuras habis-habisan itu dari start jam 1, itu dari pos Pelawangan itu sampai ke puncak. Itu perjalanan berapa jam kira-kira? Itu saya berangkat jam 1 malam sampai puncak itu jam 6. Lumayan Sekitar lama juga ya. 5-6 jam ya. Ya 5 jam. Gitu. Nah, kalau naik itu ada kejadian mistis atau gimana Mas? Ya jatuhnya sih saya baru pertama kali ini ngerasain kayak kalau kita tuh halu gitu. Ngelihat apa ternyata pas kita deketin beda. Jadi saya ngerasa yang pas mau summit sebelum letter E itu kan udah ngelewatin batas vegetasi. Itu kan banyak emang kanan kiri kan udah kanan sebelah kanan itu jurang kawah, ke kiri itu juga jurang tapi untuk ke bukit-bukit. Jadi jalan setapak aja. Jalan ya? setapak, bener-bener puncak, kanan kiri batu. Jadi di situ saya ngerasa halu. Sebenarnya capek sih belum, karena itu masih setengah perjalanan. Tapi yang anehnya ini saya baru pertama kali naik, ngerasa yang ganjalnya itu 2 kali saya ngerasain. Yang pertama itu saya ngelihat seperti ada tenda gede gitu. Pas saya samperin ternyata batu gitu. Itu saking halunya ya. Saking halunya. Padahal secara kondisi tubuh, kondisi badan fit ya. Masih fit, masih prima dan masih bagus lah. Itu posisi mungkin sekitar jam 2-an, jam 2 jam 3. Gitu. Jadi di situ yang pertama itu saya kayak melihat ada tenda terus orang-orang nongkrong kan. Pas saya samperin ternyata kosong, hanya batu aja. Terus yang kedua itu saya melihat kalau di open trip kan kayak ada toilet yang ditutupin kain, bilik lah ya, gitu kan, bilik gitu. Bilik gede yang biasa bule-bule pakai buat buat buang hajat. Saya kira lihat itu, pas saya samperin ternyata batu juga. Itu faktor apa Mas kira-kira bisa sehalu itu? Mungkin dari faktor dingin juga bisa, mungkin faktor yang eksternal juga bisa. Gitu. Ini kan Mas Adi itu berlima ya naiknya ya. Nah kalau yang 4 temennya itu apakah merasakan hal yang sama Mas? Enggak, cuma saya sendiri. Karena kebetulan juga pas naik itu mereka duluan, saya bagian belakang. Saya bagian sweeper. Ya. Jadi emang khusus suruh ya bagian belakang. Temen-temennya. Teman-teman duluan, jadi Mas Adi belakangan. Awal di belakang. Berapa meter jaraknya? Mungkin bisa 10 sampai 50 meter kalau untuk kita pas naik. Ya, tapi masih bisa kelihatan. Gitu. Tapi untuk 4 temennya ini sama sekali nggak mengalami hal-hal yang mistis maupun hal-hal yang halu. Ya, karena mereka udah berpasangan kan, yang cowok sama cewek, saya paling belakang. Jadi mungkin ya yang 4 ini kan berpasangan, jadi ada teman ngobrol kali ya. Ngobrol. Jadi saya nggak ada teman ngobrol, mungkin sambil ngelamun juga, jalan sambil ngelamun. Jadi kurang fokus, malah jadinya mungkin ada faktor yang lain. Itu sih. Nah kalau biasanya ada tips nggak sih Mas buat menghilangkan hal-hal yang
berhalusinasi seperti itu kan kalau dalam posisi sendiri gitu. Kalau Mas Andre biasanya ngelakuin hal apa tuh biasanya kalau lagi naik gunung posisi sendiri? Jarang sih kalau misal benar-benar posisi sendiri, pasti biasanya ada teman buat Oh biasanya ada ngobrol. temen. Iya. Berarti ini pengalaman pertama juga. Ini pertama kalinya yang ngerasain seperti ini. Karena Padahal juga kalau emang ini kan udah yang ketiga kalinya ya naik Rinjani. Iya, ketiga Yang kali. satu kedua Yang ke satu aman, yang kedua aman, yang ketiga sama sekali yang nggak ada kejadian yang mistis atau Enggak, gaib gitu nggak ada. enggak. Karena di malam hari itu kita biasa istirahat. Kalau untuk saya melakukan pendakian di Pulau Jawa itu kan kita jalan selalu malam. Hmm. Kalau untuk di Rinjani kita perjalanan itu selalu pagi sampai sore. Malam kita harus istirahat, berhenti. Nah begitu udah sampai puncak, Udah sampai puncak udah terang, nggak ada masalah apapun. Pas turun juga nggak ada halu sesuatu yang perasaan halu ngelihat sesuatu yang ternyata dilihat berubah gitu udah nggak lagi. udah nggak, karena udah benar-benar terang kan. Posisi turun itu mungkin sekitar jam 10 udah sampai 10 Pelawangan pagi. lagi ya. Jam 10 udah sampai Pelawangan. Terus kemudian yang keduanya itu jam 1 kan kita udah mulai turun ke Segaranakan, yang danau Segaranakan. Itu kita sampai Danau Segaranakan itu sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar 4 jam kita jalan. Ini pendakian yang dilakukan Mas Andre ini itu kan Rinjani itu baru kejadian yang pendaki Malaysia meninggal, terus yang terbaru juga Brazil kan yang bikin heboh jagat maya itu rentan waktunya. Itu yang kasus dari orang Malaysia itu 2 minggu setelah 2 minggu sebelum kami melakukan pendakian. Oh berarti yang Malaysia duluan terus meninggal. Ya, 2 hari kemudian baru yang dari Brazil. Oh berarti Mas Andre sama yang rombongan Malaysia itu selang 2 minggu. Kalau yang sama Brazil selang 2 hari. Tapi duluan Mas Andre. Ya, Mas Andre turun baru kejadian. baru kejadian. Nah kalau Mas Andre kan juga katanya hampir mati, hampir meninggal. Ini gimana ceritanya masa seseram itu? Iya sebenarnya sih emang kontur pendakian Rinjani ini kan emang berat ya daripada gunung-gunung yang lain, karena emang trekkingnya terjal dan langsung ke jurang gitu. Itu sih terjadi di hari ketiga sih. Di hari ketiga itu, jadi di hari pertama itu kan naik malam pertama itu summit, hari kedua turun ke Segaranakan, terus kita ngecamp di Segaranak. Hari ketiganya kita santai-santai berendam di air panas. Terus yang di hari ketiga ini juga ada cerita lagi kan. Yang di hari ketiga itu kan kita juga ambil sumber air. Jadi di situ hari ketiga itu kami ambil sumber air pas pagi. Saya berdua pas ambil air itu kan teman duluan. Saya emang suka iseng jalan-jalan sendiri gitu. Seiseng itu ya. Seiseng itu di tempat yang bisa dibilang tempat mistis ya kalau di gunung gitu ya. Kita nggak tahu kanan kiri. Tapi ya emang karena penasaran ya udah saya jalan-jalan sendiri sampai ujung benar-benar paling bawah kan. Di Segaranak itu kan ada beberapa air terjun kecil. Jadi benar-benar saya turun sampai ke air terjun yang paling bawah dekat air panas itu. Jadi mungkin saya ngerasa kayak ada sesuatu yang nempel di badan gitu. Itu feeling kuat saya ada di situ. Karena pas saya jalan sendiri kayak ada yang ngerasa yang aneh. Nah dari situ juga jadi pas kita turun, jadi di situ ngerasanya udah nggak enak lagi. Anehnya tuh bisa digambarkan gak sih badan ngerasa pegel-pegel atau ngerasa berat. Jadi badannya ada sesuatu yang nempel. Jadi kan kalau kita ketempelan kan pasti ada sesuatu yang berat gitu. Badan ngerasa ada yang aneh aja. Terus hal apa yang dilakukan waktu itu? Ya, Kan posisi sendirian kan waktu di bawah gitu dengan kondisi ngerasa badan gak enak, ngerasa berat gitu. Ya udah saya jalan muter-muter balik lagi ke tenda. Masih bisa sesantai itu? Masih bisa santai itu. Tapi ya masih ya udah saya pendam sendiri gitu.
Saya ceritanya pas turun. Udah nyampe bawah baru Iya, cerita. takutnya ntar yang teman-teman ceweknya heboh apa gimana kan. Kan emang biasanya tuh kalau sesama pendaki di atas mengalami hal apa tuh emang katanya kan nggak boleh cerita Iya, ya, jadi kita biar nggak udah bikin diem kehebohan aja, mungkin iya. ya, biar yang lain Jadi juga malah nggak rasa kepikiran, takut, iya. ya kepikiran. Jadi di hari ketiga itu kita santai, terus posisi mau siang kita langsung turun lewat Torean. Torean itu yang kemarin kasusnya orang Malaysia meninggal. Oh, lewat jalur itu. jalur Torean. Jadi setelah hari ketiga itu kan kita langsung turun sampai ke pos 2-nya Torean. Jadi kita ngecamp di situ. Jadi kasus yang saya hampir meninggal ini, hampir mati itu beberapa mungkin satu atau 1,5 kilo dari lokasi orang Malaysia ini jatuh di situ. Jadi benar-benar treknya itu benar-benar hanya batu, ada tali dan ada jalan setapak tanah dikit. Nah, saya nggak lewat yang talinya, saya lewat Setapak yang juga di mungkin bawah. cuman sejengkal kali ya. Iya, nggak nyampe sejengkal, mungkin ya sekitar segini lah, Tipis banget. tipis. Jadi mungkin salah injak atau gimana, jadi hampir ngerasa kalau orang Jawa jelungup lah, mau gelebak ke bawah kan. Langsung saya inisiatif kan, saya kan bawa carrier tas gede, pasti kan nekan ke belakang kan. Langsung saya tekan badan ke depan, nempel batu itu, langsung saya diem karena rasanya kan kayak udah nyawa itu mau copot dari badan gitu. Udah saya diem, gimana caranya saya menggapai tali itu ya, karena nggak bisa, kakinya udah mentok, takutnya malah nginjek, malah kepleset lagi. Jadi semua badan sampai kaki itu saya tempelin ke batu. Jadi jalannya itu seperti ulat, ngerangkak terus. Ngerangkak pun nggak bisa. Jadi benar-benar cuman goyangin badan aja buat gimana caranya menggapai tali itu. Itu kira-kira jam berapa dan saat itu lagi ngelamun atau gimana tuh ceritanya kok bisa salah jalan? Sebenarnya sih emang dari penasaran itu. Jadi penasaran itu kan sebenarnya nggak bagus juga ya. Kalau emang udah ada jalurnya ya kita lewatin jalurnya aja, jangan kita menantang maut. Menantang maut tuh jatuhnya ya. Iya. Karena bawah langsung jurang, itu lebih dari 100 meter dalamnya kan, kalau jatuh udah pasti lewat. Itu. Jadi udah gimana caranya bisa sampai ngeraih tali itu, baru kita turun dari jalur itu. Saat Mas Adit begitu jatuh itu perasaannya gimana tuh kan? Aduh, hampir mati ya. Iya, ngerasain hampir mati itu ya, rasanya ya gimana, kayak rohnya itu kayak mau kecabut gitu. Udah mau cabut langsung masuk lagi, udah langsung nempel lagi, nempel ke batu. Nah, itu jantung pasti berdebar kencang. Udah pokoknya rasanya nano-nano lah gitu. Jadi pokoknya gimana caranya nggapai itu tali, terus saya langsung cepet-cepet turun. Dari situ saya langsung neriakin teman saya di belakang untuk hati-hati. Jadi pas posisi itu emang saya posisi keempat, jadi di belakang masih ada temen. Ya. Harusnya kan sweeper kan? Ya. Pas naik kan sweeper ya. Jadi kita kemarin bagi 2 tim, yang si temen cowok sama cewek udah duluan, yang bertiga masih di belakang. Karena kan yang temen cewek ini udah posisi udah capek. Jadi karena posisi ya udah, temen juga dia bawa barang juga banyak. Ya saya sambil ngedampingin temen yang cewek ini. Dia udah lewat, jadi saya nyobain yang lewat bawah. Pas dia udah lewat kan dia langsung jalan tuh, nggak ngeliatin ke belakang lagi. Jadi saya pas di tengah itu baru yang tahu kondisi saya itu teman saya yang di belakang. Itu butuh berapa waktu buat mengevakuasi diri itu Mas, untuk dalam posisi aman dan bisa menggapai tali? Itu mungkin ada sekitar 1 menitan ya. Jadi nenangin badan dulu, nenangin diri,
biar tenang, Lihat baru situasi. gimana ya, lihat situasi, baru kita berpikir gimana cara meraih tali itu. Berapa meter jaraknya antara Ya, posisi mungkin jatuh dengan sekitar tali? 2 meter, 2,5 meter kali ya. Jadi kan posisinya kan seperti Cukup elevasi jauh ya agak sebenarnya miring. kalau di gunung dengan jarak 2-3 meter ya. Kalau dengan hitungan tinggi saya kan 172, ya mungkin sekitar setengah meter lagi lah. Setengah meter lagi gimana caranya buat dapat si tali ini. Dan gitu kan tanahnya gembur banget dan Iya itu. salah dikit, injak, salah selesai. dikit, salah strategi bisa longsor kan. Iya bisa lewat. Itu sih. Aduh tuh sungguh pengalaman yang Pokoknya nggak mau diulang lagi ya jangan pastinya ya. lagi, gitu. Oke, intinya kalau kita naik gunung sebenarnya nggak boleh sombong dan nggak boleh suka nantangin sih. Ya harus mawas sendiri ya. Ya mau sendiri. Kan biasanya ada kan yang bilang cuman naik gunung gini, cuman gini gitu kan. Apalagi yang udah punya pengalaman beberapa kali naik gunung kan, jadi ngerasa lebih sok. Iya. Jadi dari situ udah sampai ke tali, terus saya udah ngelewatin bebatuan itu, langsung saya teriakin teman saya suruh hati-hati gitu. Dan setelah itu baru teman lewat, baru kita jalan lagi. Udah normal lagi jalan. Udah normal lagi. Karena sebenarnya semua treknya jalur Torean itu sangat ekstrim. Makanya nggak boleh asal-asal kalau misal mau lewat di situ. Berarti ini antara jalur Mas Andre lewatin sama yang pendaki Malaysia yang meninggal tuh sama treknya? Treknya sama. Yang setelah pendaki Malaysia itu meninggal kan langsung perbaikan jalan kan. Ditutup 2 hari kalau nggak salah, itu langsung diperbaiki buat gundukan dan segala macam. Yang jalurnya yang dia kepleset itu terus dibuatin anak tangga dari besi. Nah itu terus kemudian di hari ketiga itu kami nginep 1 malam lagi gitu. Ini masih nginep lagi? Masih nginep lagi. Di hari keempat pagi kita langsung beres-beres, kita baru turun. Ada kejadian apa lagi setelah terperosok dan hampir meninggal? Iya, nah itu kan pas di tenda itu saya udah mikir, wah ini kok kayak ada yang aneh gitu. Terus oke, ya udah, nggak mikir panjang. Hari keempat langsung istirahat. Pas perjalanan pagi itu kan seperti biasa, posisi 221, saya bagian sweeper. Karena itu udah kita ngelewatin, udah lewat pos 2 itu namanya pos Kebun Jeruk kalau nggak salah. Jadi pos Kebun Jeruk ini udah lewat, itu kita udah mulai masuk ke hutannya Rinjani. Jadi masuk ke hutan itu kan dikiranya pendek, cuma 1 kilo 2 kilo gitu, ternyata panjang dan lebat banget hutannya. Lebat banget. Dan posisi kita, teman udah jauh di depan, kita teriakin nggak ada suara. Ya udah, kita teriak-teriak sendiri aja kayak orang gila. Gimana caranya biar kita nggak ngelamun. Itu aja. Saya pas ngelewatin hutan itu saya ngerasanya itu kayak ada beberapa yang ngeliatin gitu. Pokoknya kalau misal siang kan harusnya kan nggak ngerasa sesuatu yang aneh gitu. Ini kalau di hutan ini, pokoknya kalau lihat pohon lebat gitu aja, pokoknya pikirannya tuh jadi aneh gitu. Jadi ya udah, ya saya karena nggak ada teman ngobrol, ya udah teriak-teriak sendiri. Dia kayak ngerasa diikutin ya? Iya, ya kayak kita pendakian di Jawa gitu kan, kalau pendakian malam kayak ada yang ngawasin kita gitu. Jadi ya udah, pokoknya konsentrasi, jalan terus, fokus di jalan, fokus di trek, nggak lihat yang sana sini. Jaraknya berapa jauh sama rombongan 2 pasangan itu? Kalau naiknya kan antara masih kelihatan lah ya tadi bilang ya. Kalau pas baliknya ini karena kita naik turun lewat hutan, jadi benar-benar nggak kelihatan. Mungkin jaraknya bisa 200-300 meter sama yang tim kedua. Karena sama saya tim kedua. Jadi mereka udah jalan, saya masih santai-santai duduk dulu, ntar baru ngejar mereka. Ternyata malah gapnya semakin jauh gitu. Ketemu lagi di pos, bukan di pos sih, tapi di tempat mata air. Jadi teman-teman nungguin saya, baru habis itu bareng lagi
bareng sampai ke pos simaksinya di Torean gitu. Nah kalau sebelum masuk studio nih, di belakang tadi cerita perjalanan naik gunung dari atas ke bawah tuh katanya ketempelan, terus Iya. dibawa ke orang pintar tuh. Iya, jadi setelah saya balik ke Jakarta kan Oh justru setelah sampai setelah Jakarta sampai Jakarta pijat masih itu ngerasain hal-hal yang aneh sama badan. ngerasa aneh sih ya karena pegel-pegel abis naik gunung sama abis balap di Mandalika kan. Jadi pijet lah, dikasih tahu tetangga suruh pijet ke bapak ini. Ternyata sama bapak ini pas dia mijet kaki saya, kaki kanan itu ternyata saya itu ketempelan di kaki kanan saya. Padahal kaki kanan saya ini nggak ngerasa sakit dan segala macam. Malah yang sakit itu di kaki kiri. Oh justru kaki kiri yang sakit. Kaki kiri yang Cuman sakit. yang pegel Kaki kiri yang sakit tapi yang ketempelan tuh di kanan. oh kanan. Oh. Ya. Jadi kayak apa? Mungkin ketempelannya ini ketempelan bagus kali ya. Jadi yang kanan ini dilindungin. Jadi yang kanannya nggak sakit tapi yang sakitnya pindah ke kiri. Gitu. Mungkin kalau mungkin nggak ketempelan mungkin bisa sakit semua gitu mungkin. Nah kalau dari penerawangan orang Si pintar bapak itu kenapa tuh? Ya makanya sebelumnya itu bapak itu tanya, masnya ada ngelewatin kuburan atau tempat orang mati nggak? Saya nggak tahu pak, soalnya kemarin saya habis naik gunung. Oh wajar mungkin di gunung ketempelannya pas di gunung. Saya juga udah feeling saya ini ketempelannya ini di hari ketiga. Di hari ketiga itu yang pas di air terjunnya di Segarana. Yang sok kepo tadi ya, penasaran ada apa sih di bawah. Apa sih di bawah? Mungkin dari situ saya ketempelannya di situ. Tapi saya ngerasa ganjel sih enggak, tapi kayak ngerasa ada yang aneh aja. Gitu. Ternyata pas balik-balik ke Jakarta, pas pijit ternyata ketempelan. Tapi kalau dari pengalaman Mas Andre naik gunung lain-lain sama juga nggak, atau ini baru pertama kali ngerasain yang ketempelan atau yang hal-hal aneh? Kalau yang sebelum-sebelumnya sih saya nggak tahu ketempelan apa enggak ya kalau di gunung, soalnya kan emang nggak ada kenal sama orang pintar dan segala macam kan. Dan setelah naik gunung ya udah selesai gitu. Udah selesai gitu. Pokoknya kalau misal hilang mungkin mereka lepas sendiri mungkin kan. Mungkin atau pas kita sholat atau dan segala macam gitu mungkin dia udah nggak kuat mungkin ya bisa lepas sendiri. Kalau ini ya masih nempel aja gitu. Makanya dari bapaknya, mas ini ketempelan, mau dilepas nggak gitu. Dia nggak saran mau dilepas apa enggak gitu. Ya kalau saya bilang sih ya udah pak lepas aja. Gitu. Justru ditanya mau dilepas atau Iya enggak? mau dilepas apa enggak gitu. Karena dia menganggapnya ini ada aura negatif yang nempel di kakinya mas. Tadi kan Mas Andi bilang ada event balap juga ya. Nah ini buat kawan alur yang belum tahu, Mas Andi itu juga ketua dari komunitas Yamaha R25 Owners Indonesia ya, YROI Jakarta Chapter. Jadi kemarin naik gunung, setelah naik gunung balapan di sirkuit Mandalika Lombok. Biar gak bingung nih kawan-kawan alur nih, kok tiba-tiba balapan jadi gunung. Iya. Jadi emang sekalian itu saya emang bagi waktunya itu sekalian balapan, jadi sekalian kerjaan. Sekalian, gitu. Karena kan satu perjalanan biaya lebih irit juga kan. Mas Andre, sebelum kita tutup episode kali ini, boleh dong kasih petuah nih buat kawan-kawan alur yang mungkin ada rencana pengen naik Gunung Rinjani atau naik gunung mana lah ya. Silakan kasih petuah buat kawan-kawan alur. Jadi kalau pesan saya ketika teman-teman mau naik gunung itu yang pertama itu kita harus persiapan fisik, yang kedua kita harus persiapan logistik, yang ketiga pesan saya selama di gunung itu kita nggak boleh sombong, kita intinya nggak boleh sombong, nggak boleh nantangin alam. Jadi ya udah kita tujuannya naik gunung itu hanya untuk menikmati keindahan alam dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya.
Jadi saya tambahin dikit, mungkin salah satu persiapan yang harus dilakukan juga mental ya. Mental. Tuh persiapan mental tuh harus nggak boleh ini ya. Iya. Harus kuat pokoknya kalau mental ya, karena makanya digabung sama latihan fisik. iya, karena di atas tuh hal-hal apa aja bisa aja terjadi. Yang di luar dugaan, yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Iya. Oke, baik Mas Andre. Terima kasih sudah berbagi kisah di Alur Kehidupan. Buat kawan-kawan Alur yang sudah menyaksikan episode kali ini, terima kasih. Mengingatkan kembali buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat kawan yang pengen tahu berbagai cerita mistis atau cerita spiritual, pantengin terus channel ini, channel Alur Kehidupan yang mengulas berbagai kisah mistis maupun spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.